Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan seluruh jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, petang hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatannya untuk bisa salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama, yaitu Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muttalik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semuanya. Setelah kemarin kita sampaikan mengenai beberapa rukun yang ada di dalam sholat beserta dengan beberapa perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama, sekarang kita memasuki beberapa kewajiban yang ada di dalam sholat. Ya, perbedaan antara kewajiban dan rukun, bahwa ketika satu di antara rukun sholat itu tidak dilakukan, baik karena terlupa ataupun karena sengaja, maka sholatnya dianggap tidak sah. Dan adapun ketika sholat wajib, ketika kewajiban khususnya adalah di dalam sholat, ketika tertinggal dengan sengaja maka sholatnya juga tidak sah. Namun ketika dia tidak dilakukan karena lupa, maka cukup kemudian diganti dengan sujud sahwi. Baik, nanti ada yang menggantinya itu dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam, yang insyaallah nanti pada kesempatan secara tersendiri akan kita sampaikan mengenai fikih sujud sahwi. Adapun beberapa kewajiban yang berkaitan dengan masalah salat, yang pertama adalah takbiratul intiqal. Ya, takbiratul intiqal yaitu takbir yang diucapkan Allahu Akbar, yang diucapkan pada saat seseorang sedang berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain, dari satu rukun kepada rukun yang lain, yang kemudian kita membaca Allahu Akbar, ataupun nanti ketika berdiri dari rukuk untuk membaca Samiallahu liman hamidah. Intinya adalah takbir yang diucapkan pada saat melakukan transisi, perpindahan. Meskipun terkait dengan masalah kewajiban sholat ini, yang memandang di sana adanya kewajiban adalah para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki dan Syafi'i, ya, menganggap selain rukun itu adalah sunnah. Jadi tidak ada istilah kewajiban sholat. Maka seluruh takbir,
selain takbiratul ihram, selain takbiratul ula, selain takbir yang pertama, maka itu dinilai sebagai kewajiban, ya, sebagai kewajiban. Meskipun tidak dipungkiri bahwa mayoritas para ahli fikih menganggap takbir intikal, takbir perpindahan ataupun takbir yang diucapkan pada saat transisi ini hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Berdalil dengan hadis yang berkaitan dengan seseorang yang salah di dalam salatnya. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada orang yang salah di dalam melakukan salat tersebut, beliau mengajarkan beberapa kewajiban, ya, mengajarkan beberapa kewajiban, dan satu di antara yang diajarkan adalah takbiratul ihram. Namun di dalam apa yang diajarkan oleh Nabi kepada seseorang yang sholatnya salah tadi, tidaklah disebut adanya kewajiban berupa takbir intikal. Ya, tidak disebutkan di sana adanya takbir intikal itu adalah sebuah kewajiban. Padahal penjelasan ketika itu adalah penjelasan yang sangat dibutuhkan. Karena memang pada momentum, waktu, dan juga saat yang memang tepat untuk menjelaskan apa saja kewajiban-kewajiban di dalam sholat yang tidak boleh kemudian penjelasannya ditunda. Namun ketika itu ternyata baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah menjelaskan bahwa takbir intikal, takbir perpindahan atau transisi itu tidaklah diajarkan kepada sahabat tadi, yang ini menunjukkan bukan merupakan kewajiban. Ini pendapat mayoritas para ahli fikih. Berbeda dengan para ulama yang bermadzhab Hambali, menyatakan tentang wajibnya takbir intikal dan berdalil dengan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Hanya saja imam itu diangkat untuk diikuti. Maka kalau imam itu bertakbir, hendaklah kemudian kalian bertakbir. Jadi riwayat Imam Bukhari. Dan di dalam hadis ini ucapan takbir tidak dibatasi hanya takbiratul ihram, yaitu termasuk takbir-takbir yang lainnya. Demikian juga ada hadis innahu latatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a fayadha'ul wudu yakni mawdi'ahu summa yukabbiru wa yuhammidullaha azza wa jalla wa yusni alaihi wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an summa yaqul Allahu akbar summa yarka' hatta tatma'inna mafasilahu summa yaqul sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman summa yaqul Allahu akbar summa yasjuda hatta tatma'inna mafasilhu ila akhiril hadis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah sempurna, tidaklah lengkap salat seseorang hingga dia berwudu dan melaksanakan wudu itu sesuai dengan yang diperintahkan, ya.
Dia melakukan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang harus dibasuh, mana yang diusap dan seterusnya. Kemudian dia bertakbir. Setelah bertakbir itu maksudnya adalah takbiratul ihram ataupun takbiratul ula, kemudian memuji Allah azza wa jalla. Ya, memuji, menyanjung kepada Allah azza wa jalla. Dan kemudian dia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian ruku. Hingga seluruh persendian-persendian yang ada itu dalam keadaan tenang di dalam rukuknya. Kemudian dia mengucapkan Samiallahu liman hamidah hingga tegak berdiri. Ya, hingga tegak berdiri. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar dan kemudian berangkat sujud. Ketika sujud maka seluruh persendiannya hingga tenang. Di sini maksud tatmainnu, tenang, itu maknanya adalah adanya tumakninah hingga selesainya hadis. Maka di sini dan hadis yang sebelumnya ini merupakan nas dalil yang menunjukkan akan wajibnya takbiratul intiqal. Wajibnya tentang takbir transisi, perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Dan kemudian ada pun dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan annahu kana yukabbiru fi kulli shalatin minal maktubah wa ghairiha, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir di setiap salat baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yukabbiru hina yakum, dia bertakbir ketika berdiri. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian dia bertakbir kembali ketika ruku. Kemudian dia mengucapkan Samiallahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu sebelum dia sujud. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika beliau turun menuju kepada rukun sujud. Kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Dan dia kemudian bertakbir kembali ketika hendak sujud yang kedua. Kemudian dia bertakbir kembali ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Kemudian dia bertakbir pada saat berdiri dari duduk menuju ke rakaat yang kedua. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu di dalam setiap rakaatnya hingga selesainya sholat. Kemudian ketika selesai mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku merupakan seseorang yang paling dekat ketimbang kalian salatnya dengan Rasulullah dan yang paling menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf, ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau menceritakan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik salat wajib ataukah salat sunnah. Nah, maka dalam rangka untuk meyakinkan kepada para murid beliau menyatakan aku adalah orang yang paling dekat salatnya dengan Rasulullah dan orang yang paling menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah salat yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim
Dari Mutrif dia mengatakan, aku sholat, dan juga Imran ibn Husain di belakang Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau Mutrif dan juga Imran ibn Husain sholat di belakang Ali bin Abi Thalib. Ini kita tegaskan kembali bahwa Imran ibn Husain itu adalah seseorang yang ketika sudah terjadi Fathu Mekah, maka beliau secara spesifik datang ke kota Madinah ya untuk belajar fikih sholat lengkap dari A sampai Z langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Maka sesungguhnya Ali bin Abi Thalib ketika hendak sujud dia bertakbir, dan ketika mengangkat kepalanya juga bertakbir. Dan ketika turun dari rakaat yang kedua juga bertakbir. Ketika kami semuanya selesai dari sholat, dia mengatakan, Imran memegang kedua tanganku, kemudian berkata, sungguh aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia mengatakan, sungguh telah menyebutkan kepada kami sholat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum Rasulullah juga memerintahkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Maka Ibnu Mas'ud pun juga mengatakan, karena Rasulullah SAW yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakar wa Umar. Sungguh Rasulullah SAW bertakbir setiap kali hendak turun ataupun hendak berdiri, ataupun ketika hendak duduk. Demikian juga Abu Bakar dan Umar melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan dari dua pendapat ini, bahwa apa yang menjadi pendapat para ulama yang bermadzhab Hambali itu yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang menyatakan tentang wajibnya takbiratul intiqal, yang menyatakan tentang wajibnya takbir Allahu Akbar itu harus diucapkan setiap kali seseorang berpindah transisi dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya. Menimbang begitu kuatnya dan begitu gamblangnya dalil-dalil yang ada. Kemudian di saat kapankah takbiratul intiqal itu diucapkan? Di saat apakah? Maka takbiratul intiqal itu diucapkan di saat ketika seseorang melakukan transisi itu. Ya, ketika seseorang melakukan transisi di dalam sholatnya dari satu gerakan ke gerakan yang lain, saat itulah dia mengucapkan Allahu Akbar. Seandainya seseorang dia bertakbir untuk rukuk, maka dia bertakbirnya pada saat mulai dengklo itu ya, mulai merunduk itulah dia mulai mengucapkan takbir. Maka tidak memulai sebelumnya ataupun tidak mengakhirinya. Artinya tidak diucapkan ketika masih berdiri dan juga tidak diucapkan ketika sudah dalam kondisi rukuk. Ini contohnya. Dari sini kita mengetahui tentang kurang tepatnya sebagian para imam sholat dalam masalah ini, karena di antara mereka ada yang kemudian mendahului mengucapkan Allahu Akbar sebelum beranjak dari satu gerakan, satu rukun tertentu.
Ataupun sebagian yang lainnya mengakhirkannya hingga mengucapkannya ketika sudah sampai di rukun yang berikutnya baru mengucapkan. Berarti dia tidaklah mengucapkan takbir intikal itu di antara dua rukun, di antara dua gerakan. Namun dia mengucapkannya sebelumnya ataupun setelahnya. Padahal seharusnya itu mengucapkannya ya di saat dia berpindah itu. Akan tetapi kalau kemudian seseorang dia memulai takbir itu masih dalam keadaan berdiri namun dia sudah mau beranjak turun, ini contohnya misalnya masih di dalam masalah rukuk, kemudian dia masih berdiri Allahu Akbar, terus dia sambil mengucapkan sambil turun, dan kemudian selesainya pada saat sedang gerak turun itu maka juga boleh. Namun dalam hal ini tentu seseorang mempertimbangkan kalau dia menjadi imam, apalagi yang diimami banyak ya, apalagi memakai mikrofon pengeras suara, ini sangat dikhawatirkan nanti justru makmumnya malah mendahului ya, karena saat itu juga dia mengucapkan yang belakang juga sudah ngerti ya, kalau yang depan mungkin dia masih ngerti, oh ini imam belum mulai turun, dia masih menunda yang di bagian depan, tapi coba yang di belakang dia tidak ngerti. Begitu ngerti imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, taunya imam sudah dalam keadaan bersiap untuk rukuknya. Maka kalau kondisinya dia sebagai seorang imam yang kemudian makmumnya banyak, ada yang tidak mengerti kondisi dirinya, saya sarankan maka menggunakan model yang kedua, yaitu walau ibtada'a khinal hawi wa tamahu ba'da wusulihi ila ruku' fala kharaja. Mending mengucapkannya pada saat dia sudah dalam keadaan perpindahan itu, misalnya dia sudah mulai bergerak berpindah, dia baru memulai mengucapkan, dan nanti selesainya pada saat dia sudah sempurna rukuknya, maka itu juga tidak mengapa. Ini opsi yang bisa dipilih oleh imam. Namun kalau seseorang sholat dirinya sendiri ya munfarid, maka kayak tadi bisa dia mengucapkan Allahu Akbar, sudah mau menurun, meskipun sudah masih dalam keadaan berdiri, namun dia sudah siap mau turun, maka tidak mengapa. Akan tapi bagaimanapun yang paling utama, kata mereka para penulis, mengucapkannya adalah pada saat seseorang memang sudah mulai bergerak turun. Misalnya ini mau rukuk ya, semula berdiri tegak, dia sudah mulai paling gak condong sedikit, dan kemudian selesainya itu sebelum dia sempurna dalam keadaan rukuk. Itu berarti betul-betul seseorang itu menempatkan takbir intikal itu betul-betul pada saat transisinya. Misalnya ini mulai gini ya, ini udah mulai dikit, Allah akbarnya itu enggak sampai dia sempurna rukuknya. Itu kata beliau yang ideal. Kemudian bagaimana takbiratul ihram yang kemudian diikuti dengan takbiratul intikal bagi seseorang yang dia masbuk, seorang makmum yang masbuk, semisal imam sudah dalam keadaan rukuk. Apakah dia kemudian si makmum yang masbuk tadi mengucapkan takbiratul ihram dulu, kemudian setelah itu baru mengucapkan takbir intikal, baru mengucapkan takbir perpindahan ataupun takbir transisi? Maka mereka jawab, para penulis jawab, apabila seseorang makmum masbuk dan imam sedang dalam kondisi rukuk, maka yang wajib yang harus diucapkan oleh orang tadi, yang tidak boleh dilupakan dan harus diniatkan adalah dia mengucapkan takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena dia adalah rukun.
ya, karena dia adalah rukun. Ya, tadi sudah ditegaskan kalau rukun itu tertinggal maka sholatnya tidak sah. Kalau dalam rukun dalam masalah sholat. Adapun kemudian takbir untuk rukunnya, kalau dia mau silahkan bertakbir kembali, kalau tidak mau tidak takbir juga tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena yang namanya takbir yang intikal itu posisinya lebih kecil, tidak lebih besar daripada kewajiban takbiratul ihram. Sehingga takbir untuk intikal ini sudah masuk pada takbir al-ihram. Ya, sudah bisa digabungkan dengan takbiratul ihram. Ini contohnya seperti ketika seseorang mandi di hari Jumat, yang dia dalam keadaan, mohon maaf, misalnya dalam keadaan junub. Maka seseorang yang ketika itu mandi karena junubnya, dia sudah mencukupi untuk mandi Jum'ahnya. Kenapa? Karena mandi junubnya itu lebih besar kewajibannya ketimbang mandi Jum'ahnya. Namun seandainya seorang makmum tadi yang masbuk, yang ketinggalan tadi, dia masih ada kesempatan untuk mengucapkan takbir intiqalnya, itu lebih baik. Berarti dia melakukan sesuatu yang hukumnya dalam hal ini kata para penulis, dia melakukan sesuatu yang sunnah, tidak lagi merupakan kewajiban. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, kata mereka. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mengucapkan Samiallahu liman hamidah bagi imam dan bagi seseorang yang sholat sendirian, bukan bagi makmum. Saya ulang, mengucapkan Samiallahu liman hamidah bagi imam ataupun bagi seseorang yang sholat sendirian, bukan bagi makmum. Meskipun di dalam masalah ini tidak kita pungkiri adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ini juga wajib diucapkan meskipun bagi makmum. Maka makmum juga wajib mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan hanya imam dan bukan hanya orang yang sholat sendirian, namun yang dia menjadi makmum pun tetap wajib mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi misalnya imam sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, maka makmum juga ikut mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dalilnya adalah la tatimmu shalatun li ahadin minan nas hatta yatawadda ila qali summa yaqul Sami Allahu liman hamidah. Ya, dalilnya adalah hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Tidaklah sempurna salat seseorang hingga dia berwudu, kemudian sampai pada sabda Rasulullah dan dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kalau begitu berarti mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ini merupakan kewajiban juga. Dan ini berbeda dengan sebagian para ulama yang bermadzhab Hambali, ya, yang bermadzhab Hambali, bahwa yang wajib untuk membaca Sami Allahu liman hamidah itu hanya imam dan seseorang yang sholatnya sendirian. Dan ini memang bertolak belakang dengan pendapat mayoritas para ulama yang diantaranya adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Meskipun sebetulnya
dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki, mengucapkan sami'allahu liman hamidah ini ya istilah kewajiban itu kurang tepat ya. Namun kembali kepada pendapat mereka bahwasanya mengucapkan takbir intikal termasuk juga di situ adalah ucapan sami'allahu liman hamidah, itu hukumnya sunnah. Namun maknanya di sini itu juga disunahkan bagi makmum, ya disunahkan juga bagi makmum. Adapun mengucapkan sami'allahu liman hamidah bagi makmum itu tidak diwajibkan oleh para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd itu hanyalah imam dan seseorang yang sholat sendirian, ya, hanya imam dan seseorang yang sholat sendirian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan demikian dan senantiasa ya melakukannya, memerintahkan dan melakukannya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah yang tadi menurut jumhur ulama ataupun mayoritas para ulama ahli fikih itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah hukumnya adalah sunnah. Namun mazhab Hambali tidak mengatakan sunnah namun wajib. Dan kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah ini merupakan syiar transisi dari rukuk menuju kepada berdiri. Yang ketiga, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum hendaknya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Rasulullah, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Maka hadis yang tadi digunakan sebagai dalil untuk mazhab Syafi'i yang menyatakan makmum juga diperintahkan untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu sifatnya adalah umum. Sifatnya adalah umum. Nah, hadis kemudian riwayat Imam Bukhari ini yang mengatakan kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum diperintahkan mengucapkan Rabbana walakal hamd, ini adalah sifatnya khusus. Nah, maka yang diamalkan adalah yang khususnya. Pada saat momentumnya itu seseorang menjadi makmum. Berbeda kalau dia sholat sendiri ataupun dia menjadi imam, maka dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Namun ketika menjadi makmum, dia cukup untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Namun minimal dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu ataupun Rabbana lakal hamd. Jadi memang ada beberapa redaksi yang berbeda-beda. Baik, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kewajiban yang ketiga adalah membaca Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd yang tadi sudah kita singgung sedikit di depan. Ini menurut mazhab Hambali merupakan kewajiban. Adapun mayoritas para ulama berpendapat ini adalah sunnah. Meskipun para penulis menganggap yang lebih kuat adalah ini merupakan kewajiban. Jadi yang membaca Rabbana walakal hamd itu baik dia imam, baik dia makmum, baik dia orang yang salat munfarid. Jadi imam ketika dia sudah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dia juga tetap membaca Rabbana walakal hamd. Ya, jadi
Tugas imam bukan hanya mengucapkan samiallahu liman hamidah tanpa Rabbana walakal hamd, tidak. Namun dia tetap membaca Rabbana walakal hamd. Yang keempat, kemudian subhana rabbiyal azim, dan ini satu kali yang wajib. Demikian juga membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Membaca subhana rabbiyal azim ini merupakan kewajiban menurut pendapat mazhab Hambali, dan mayoritas para ulama berpendapat dia adalah hukumnya sunnah. Pembacaan subhana rabbil azim ini merupakan bukti dari perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bi ismi rabbikal azim. Dan maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung, yaitu pada saat seseorang dia dalam keadaan rukuknya. Ij'aluha fi ruku'ikum, ini kata Rasulullah SAW. Maka jadikanlah ucapan tersebut pada rukuk kalian. Dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, sabbih isma rabbikal a'la, ya. Maka Rasulullah mengatakan ij'aluha fi sujudikum, ucapkanlah dia ataupun jadikanlah dia ucapan pada saat kalian sedang bersujud. Dari perintah Rasulullah SAW ini para ulama yang bermadzhab Hambali, termasuk para ulama mutakhirin seperti Syekh Shalih bin Utsaimin ataupun Syekh bin Baz, ini mengatakan tentang wajibnya seseorang membaca subhana rabbiyal azim satu kali ketika rukuk dan subhana rabbil a'la satu kali ketika sujud. Adapun yang lebihnya dari satu kali maka hukumnya adalah sunnah. Yang satu kali itu adalah yang wajibnya. Yang kelima adalah membaca Rabbighfirli 2 kali pada saat seseorang sedang sujud, yaitu membaca Rabbighfirli di antara 2 sujud, ya, ketika duduk di antara 2 sujud. Seseorang ketika duduk di antara 2 sujud minimal membaca Rabbighfirli. Dan itu merupakan batas yang minimal dikatakan seseorang melakukan tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Demikian juga tadi bacaan subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la itu merupakan batas minimal seseorang dikatakan tumakninah ketika rukuk dan ketika sujud. Maka ketika duduk di antara 2 sujud, batas minimal seorang dikatakan tumakninah, ada tenangnya. Yang tumakninah pada saat itu adalah rukun, itu sekedar membaca Rabbighfirli. Dan mengenai hukumnya sama, ya, mayoritas para ulama berpendapat sunnah, namun mazhab Hambali mengatakan wajib, dan ini disepakati oleh para penulis. Kemudian berikutnya lagi adalah duduk dan membaca tasyahud. Ya, duduk dan membaca tasyahud. Ya, duduk untuk membaca, duduk yang awal, itu di tasyahud yang awal, di rakaat yang kedua, dan termasuk juga adalah bacaan tasyahudnya. Menurut para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali, membaca tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib. Dan adapun menurut Maliki dan Syafi'i, bacaan tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan akan kewajiban tasyahud awal itu adalah pada saat Rasulullah SAW beliau terlupa melakukan duduk untuk melakukan tasyahud awal, dia langsung berdiri, maka dia kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Andaikan itu merupakan sesuatu yang sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan sujud sahwi. Demikian juga duduknya, selain tasyahudnya at-tahiyatulillah, maka duduknya juga
ini merupakan kewajiban. Ini merupakan kewajiban. Dengan demikian seseorang yang dengan sengaja tidak duduk untuk tasyahud awal dan kemudian juga dengan sengaja tidak membaca tasyahud awal, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ini kalau dikembalikan kepada para ulama yang berpendapat wajib. Adapun kalau dikembalikan kepada para ulama yang berpendapat sunnah, Syafi'i dan Maliki, berarti meskipun dengan sengaja seseorang tidak membaca tasyahud awal dan tidak melakukan duduk untuk tasyahud awal, maka sholatnya tetap sah. Milih yang mana? Ya. Namun para penulis mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa duduk untuk melakukan tasyahud awal dan sekaligus tasyahud awalnya adalah merupakan kewajiban yang kalau dengan sengaja ditinggalkan sholatnya tidak sah. Dan adapun kalau tertinggal karena lupa dan dia sudah sempurna sampai di rukun berikutnya, maka dia tidak perlu kembali lagi, cuma nanti cukup mengganti dengan sujud sahwi. Insya Allah nanti di pekan depan kita secara spesifik akan membahas mengenai sujud sahwi. Demikian yang kita sampaikan, masih ada 4 menit, mungkin ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan sujud sahwi, jawabannya pekan besok. Tapi kalau berkaitan dengan yang lain silahkan. Mekaten nggih, karena waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjut di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.